Setelah kemarin kita membahas tentang masa pemerintahan B.J. Habibie, di video kali ini kita akan membahas tentang masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yuk simak videonya. Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid LZ atau yang lebih akrab disapa Gus Dur merupakan politikus asal Jombang yang lahir pada 7 September 1940. Selain seorang politikus, beliau juga merupakan seorang pimpinan dari sebuah organisasi Islam di Indonesia. Pada tahun 1963, Gus Dur menerima beasiswa dari Kementerian Agama untuk melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Pada saat ia berkuliah di Mesir, ia dipekerjakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pada saat itu, di Indonesia sendiri sedang terjadi peristiwa G30 SPKI, dan di sana ia bertugas untuk menulis berita. Namun di Mesir, ia tidak setuju dengan metode pembelajaran yang dilakukan di universitasnya, dan juga dia merasa terganggu dengan pekerjaannya pasca G30 SPKI tersebut. Akan tetapi, pendidikannya terselamatkan karena ia menerima beasiswa di universitas lain, yaitu Universitas Baghdad, Irak. Kemudian ia pun pindah ke Irak dan menyelesaikan studinya di Universitas Baghdad pada tahun 1970. Pada saat reformasi atau lebih tepatnya pada saat Soeharto mundur dari jabatannya akibat desakan dari berbagai pihak, mulai terbentuklah banyak sekali partai-partai politik baru. Pada bulan Juni 1998, komunitas NU banyak memberikan usulan kepada Gus Dur untuk juga ikut membuat sebuah partai politik. Namun ia tidak langsung menanggapinya. Ia menanggapi ide tersebut pada Juli 1998 dengan alasan untuk mengalahkan Partai Golkar dalam pemilihan umum. Ia pun menyetujui pembentukan sebuah partai yang bernama PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa dan menjadi ketua penasihat. Pada 7 Februari 1999, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat pemilihan presiden atas dasar dukungan dari koalisi poros tengah yang dimotori oleh Amin Rais. Gus Dur pun maju menjadi kandidat presiden ketiga pada pemilihan presiden 1999. Tanggal 20 Oktober 1999, MPR berkumpul untuk melakukan pemilihan presiden untuk menggantikan B.J. Habibie dalam jabatannya. Yang mana pada saat itu pemilihan presiden dilakukan pada sidang paripurna dengan dilakukannya pemungutan suara para anggota MPR. Pada pemilihan tersebut, Gus Dur terpilih menjadi presiden dengan mendapat 373 suara, mengalahkan Megawati yang pada saat itu hanya mendapatkan 313 suara saja. Lalu Gus Dur pun meyakinkan Megawati untuk mengikuti pemilihan wakil presiden pada tanggal 21 Oktober 1999 dan pada akhirnya Megawati pun terpilih menjadi wakil presidennya. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini hanya bertahan selama 1 tahun 9 bulan, yaitu dimulai pada tanggal 20 Oktober 1999 sampai dengan 23 Juli 2001. Hal pertama yang dilakukan Gus Dur adalah membentuk Kabinet Persatuan Nasional yang dikukuhkan pada tanggal 29 Oktober 1999. Lalu ia melakukan penghapusan terhadap Departemen Penerangan dan Departemen Sosial yang bertujuan untuk perampingan struktur pemerintahan. Penghapusan ini juga dibarengi dengan dibentuknya departemen baru, yaitu Departemen Eksplorasi Laut atau yang sekarang kita kenal dengan nama Departemen Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya, Gus Dur juga melakukan pemisahan antara TNI dan Polri. Ya, seperti yang kita tahu, dahulu TNI dan Polri itu disatukan dalam satu komando yang diberi nama ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Lalu Gus Dur menyetujui pengubahan nama Papua dari yang sebelumnya Irian Jaya dan mengizinkan Papua untuk mengibarkan bendera bintang kejora. Selain itu, Gus Dur juga mengakui agama Konghucu sebagai satu agama baru di Indonesia sebagai bentuk pembelaan terhadap minoritas Tionghoa. Ia juga mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 23 Juli 2001 yang berisi tentang pembubaran MPR-DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilihan umum dalam waktu 1 tahun, serta membekukan Partai Golkar. Namun dekret ini kemudian tidak terrealisasikan. Selama masa jabatannya, Gus Dur sering sekali mengeluarkan gagasan atau ide yang kontroversial. Banyaknya gagasan yang dicetuskan oleh beliau yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap beliau semakin terkikis. Hal ini diperparah ketika beliau diduga terlibat dalam skandal Brunei Gate dan skandal Bulo Gate. Meskipun pada akhirnya beliau sama sekali tidak terbukti terlibat dalam dua skandal ini. Hubungan yang terjalin antara Gus Dur dan DPR semakin menegang, terutama saat Gus Dur memberikan ancaman kepada DPR bahwa jika DPR melaksanakan sidang istimewa MPR, ia akan mengeluarkan dekret yang berisi tentang percepatan pemilu, yang artinya akan terjadi pergeseran atau pergantian anggota DPR baru. Namun pada akhirnya MPR tetap melaksanakan sidang istimewa atas dasar permintaan dari DPR pada tanggal 21 Juli 2001. Dengan agenda sidang, pemberhentian Gus Dur terhadap jabatannya. Pada saat itu, Gus Dur dianggap melanggar haluan negara dengan tidak menghadirinya sidang istimewa MPR. Lalu seluruh anggota DPR yang hadir pada saat itu pun setuju untuk memberhentikan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia dan kemudian mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai pengganti Presiden Abdurrahman Wahid. Oke, itulah teman-teman pembahasan di minggu ini. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri.